Halo semuanya, izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Fahmi, asal Sulawesi dari SMK Pelita CMPA 2. Saya kelas 12 atau bisa dibilang mau lulus dari Pelita CMPA 2 ini. Oke, di video kali ini atau di tugas kali ini saya bakal uji lisan uang rupiah. Kayak semisal fungsinya, kelayakannya, dan konversi jumlah uang rupiah kayak lembar, pek, broad, ban, dan lain-lainnya kayak ciri-cirinya lah, apapun itu. Oke. Untuk soal di sini ada 6 soal ya. Rata-rata tentang uang rupiah dong pasti. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah di sini disebutkan kalau definisi, fungsi, dan macam-macam rupiah kertas. Oke, untuk definisi rupiah adalah merupakan mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan. Pasti dong karena ini adalah mata uang Indonesia ya. Dan untuk fungsi rupiah adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia ini. Bisa dibilang kayak misal kita belum beli barang, kita harus pakai uang rupiah dong pasti. Ataupun kalau kita ngejual dan orang pun bayar pakai uang rupiah. Bisa contohnya seperti itu. Dan macam-macam rupiah mungkin ada dua ya. Yang pertama itu ada uang kertas dan uang logam. Di sini saya nggak ada contohnya ya, mohon maaf. Mungkin seperti itu untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua adalah definisi dan macam-macam emisi uang rupiah. Secara umum terdapat 3 jenis emisi, yaitu emisi lama, emisi 2016, dan emisi 2022. Kita bakal sebutan emisi 2016 itu sebelum tahun 2016 ya. Seperti itu. Uang emisi lama yang diizinkan beredar dan termasuk uang layak edar atau ULE untuk nominal 100.000 adalah tahun emisi 2004. Sedangkan uang emisi lama yang diizinkan beredar dan termasuk uang layak edar ULE untuk emisi 50.000 adalah tahun emisi 2005. Spesifikasi emisi visual emisi lama itu pasti ada pecahan, bahan, tanda air, warna domain, tahun emisi, desain depan, desain belakang, ataupun ukuran dan penanda tangan. Itu untuk spesifikasi emisi lama. Dan untuk spesifikasi visual uang baru itu sama ya, masih ada pecahan, penanda tangan, desain belakang, ukuran, warna domain, tanda air, bahan, desain depan, dan tahun emisi. Itu untuk spesifikasinya pasti bakal sama setiap uang. Untuk perbedaan emisi lama sama emisi baru itu pasti di belakang, karena di emisi 2016 itu di belakang desainnya itu pasti gedung MPR, DPR, dan DPD. Dan untuk emisi terbaru dari 2016 ada tari topeng Betawi dan warnanya pun lebih cerah. Dan emisi terbaru 2016 itu desain belakangnya masih tari topeng Betawi. Cuman warna itu lebih tajam dibanding emisi 2016 yang lamanya. Untuk nomor 3 adalah definisi dan macam-macam kelayakan uang rupiah. Itu terdapat ada dua. Yang pertama itu adalah uang layak edar (ULE) dan uang tidak layak edar atau UTLE. Uang layak edar adalah rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan untuk uang tidak layak edar ada rupiah asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kayak misal rupiahnya lusuh, cacat, atau rusak, dan rupiahnya yang telah dicabut dan ditarik oleh peredaran. Rupiah rusak minor atau RRM adalah rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, yang karena terbakar atau berlubang, hilang sebagian, atau fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena sobek atau uang mengerut. RRM adalah uang tidak layak edar ya, atau UTLE. Dan uang palsu. Dan di sini juga ada uang palsu, ada mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah
ataupun itu kayak bukan uang dari bank, itu beda dari yang aslinya. Itu adalah outlay ya. Dan untuk ciri-ciri ulay adalah atau uang layak edar adalah rupiah asli, bukan rupiah palsu, dan rupiah yang diduga palsu serta rupiah tiruan. Emisi rupiah yang masih berlaku. Dan untuk yang kedua adalah eh, ciri-ciri layak uang ulay atau uang layak edar adalah yang pertama adalah rupiah asli, bukan rupiah palsu, dan rupiah yang diduga palsu serta rupiah tiruan. Yang kedua adalah emisi rupiah yang masih berlaku, dan yang tiga adalah rupiah tersebut tidak mengalami kerusakan, lubang, robek atau selotip atau terbakar dan hilang sebagian, yang besarnya melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan untuk ciri-ciri uang tidak layak edar atau outland, yang pertama adalah rupiah palsu atau diduga palsu, atau bisa dibilang emang palsu gitu. Yang kedua adalah emisi uang rupiah dan sudah tidak berlaku. Dan tiga adalah rupiah rusak sebagian atau keseluruhan. Seperti itu. Untuk cara mengetahui uang keaslian tahun 2016 atau emisi baru dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Oke. Untuk unsur dilihat, terdapat benang pengaman seperti di anyam pada uang rupiah kertas. Khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Kayak misal di kena matahari ini seperti itu mungkin. Yang kedua adalah color shifting, gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Lihat seperti ini. Saya nggak ada contohnya sih, susah. Oke, untuk istilah besaran pada uang rupiah adalah 100 lembar itu sama dengan 1 ban, 1000 lembar itu sama dengan 1 bron, 10.000 lembar itu sama dengan 1 pak. Ya, diingat kalau 1 pak itu sama dengan 10.000 lembar, 1 pak 1 bron itu sama dengan 10.000 lembar, 10.000 lembar, dan 1 ban itu sama dengan 100 lembar. Oke, seperti itu. Dan untuk soal lanjut, kita langsung saja selanjut ke konversi jumlah uang rupiah ya, ataupun cara menghitungnya ya. Yang pertama itu cara menghitungnya konversi jumlah uang rupiah lembar, ban, bro, dan pak. Mungkin di sini saya bakal ngejelasin cara menghitung per lembar ataupun cara menghitung per bro dan per ban. Oke. 6 ban plus 1 bro sama dengan itu, kita tinggal kaliin aja 100 dikali 6 tambah 1000 dikali 11. Itu jadi sama dengan berapa? Ya, betul. Sekarang 100 kali 6 itu sama dengan 600 dan 1000 kali 11 itu sama dengan 11.000. Jadi 600 ditambah 11.000 itu sama dengan 1.600 lembar, karena ditanya itu lembar. Ingat yang ditanyakan dulu ya. Lanjut ke soal yang kedua, itu cara menghitungnya. Oke, 1000 lembar itu sama dengan 1 ban, 1 pak sama dengan 100 ban. Ditanya berapa ban, sehingga 8.000 lembar, oke, langsung saja ke soal yang kedua. 8.000 lembar ditambah 3 pak. Langsung saja kita bagi atau kita jumlahkan. 8.000 dibagi 100 lembar ditambah 3 kali 10. Berapa jumlahnya? Dan ya betul, 80 ditambah 300 sama dengan 380 lembar. Kita kalau mau cara ngitungnya itu kita harus tahu atau macam-macam besaran uang rupiah ya. Jadi berapa lembar atau berapa bot, berapa ban, berapa pak, itu kita harus tahu itu sebelumnya. Oke, mungkin tugas kali ini seperti ini dulu atau sudah selesai. Dan untuk tugas selanjutnya saya bakal lebih bagus lagi diusahakan. Ya, ini karena first time bagi saya mungkin. Jadi agak gagu gimana gitu, mohon maaf. Oke, terima kasih.